Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan modul 1 sampai modul 3. Nama saya Muhammad Iqbal, saya kelas manajemen O. Bisnis adalah suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Mudahnya, bisnis adalah proses usaha individu yang disalurkan untuk pelanggan. Di mana prosesnya adalah sebuah perusahaan menyediakan barang atau jasa untuk disalurkan kepada pelanggan yang membutuhkan. Komponen umum dalam berbisnis. Pertama, pemilik tugasnya mengatur dan mengelola usaha yang dijalankan beserta risikonya. Biasanya usaha kecil yang dikendalikan langsung oleh pemiliknya, tidak dengan usaha besar yang bisa dikendalikan oleh orang lain. Maksudnya, perusahaan besar biasanya memperkerjakan orang yang profesional untuk menggantikan peran langsung oleh pemiliknya. Kedua, kreditur, penyedia pinjaman uang. Hal ini tidak lepas dalam dunia bisnis, di mana beberapa bisnis memerlukan suntikan dana tambahan untuk men-scale up bisnisnya, walau tidak semua suka meminjam uang. Jadi dalam dunia usaha biasanya para pengusaha itu juga perlu yang namanya pinjaman dana. Ketiga, karyawan memiliki peran penting dalam sebuah bisnis untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri, karena mereka lah ujung tombak dalam menjalankan perusahaan. Jadi perusahaan tidak akan pernah bisa jalan tanpa ada karyawannya. Keempat, ada supplier. Perannya sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi dan menyediakan bahan baku. Jadi dalam prosesnya, perusahaan ini tidak bisa berdiri sendiri. Jika perusahaan tersebut mengolah suatu produk, mereka butuh supplier atau pasokan bahan baku untuk diproses. Kelima, ada pelanggan. Selain sebagai output penjualan, konsumen bisa menjadi bahan tukar informasi untuk kemajuan perusahaan. Maksudnya, selain pelanggan itu sebagai menyalurkannya produk yang kita jual, pelanggan juga bisa sebagai output tukarnya informasi, di mana pelanggan bisa mengkritik produk kita atau jasa kita agar kita bisa memperbaiki ke depannya. Kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai perusahaan yang menginginkan dampak baik terhadap masyarakat, tidak hanya lewat produk atau jasa yang diberikan, melainkan harus memikirkan aspek-aspek sosial di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, diantaranya kepada pelanggan. Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan produk terbaik, produk yang sangat baik untuk kepada pelanggannya agar pelanggan puas. Pekerja, perusahaan harus menyediakan tempat bekerja yang sangat layak, fasilitas yang layak untuk pekerja atau karyawan agar dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Pemegang saham, maksudnya perusahaan bisa menjalankan perusahaan dengan baik yang dengan perusahaan yang terus bertumbuh sehingga pemegang saham dapat mempertahankan sahamnya. Kreditur maksudnya sebagai debitur yang meminjam dana oleh kreditur, baiknya kita selalu menjaga nama baik kita dengan membayar cicilan pinjaman uang tepat waktu. Kelima, kepada masyarakat, maksudnya dalam menjalankan usaha sebaiknya kita tidak lepas dari yang namanya melihat kondisi di masyarakat kita, seperti contohnya tidak membuang limbah sembarangan, tidak menyebabkan dampak buruk kepada masyarakat sekitar. Bentuk hukum dan lingkungan perusahaan. Bentuk hukum sebuah perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu usaha berbadan hukum. Maksudnya subjek hukumnya adalah perusahaan itu sendiri, tidak mengikat kepada pemilik atau pribadi seseorang. Maksudnya jika ada suatu perusahaan itu pailit, maka yang dieksekusi hanyalah sebuah aset dari perusahaan tersebut, contohnya perseroan terbatas milik swasta, negara, atau daerah yayasan. Usaha tidak berbadan hukum maksudnya subjek hukumnya mengikat juga kepada pribadi atau pengurus dari perusahaan tersebut. Jadi apabila ada sebuah kepailitan, maka harta pribadi pemilik akan menjadi sasaran untuk disita oleh kreditur, contohnya UMK atau firma atau CV. Bentuk hukum lingkungan dan perusahaan. Lingkungan perusahaan sebagai faktor-faktor penyimbangan demi kemajuan sebuah perusahaan. Lingkungan teknologi sebagai sistem pengelolaan yang digunakan untuk melakukan proses bisnis. Jadi sebagai perusahaan hendaknya kita melek dengan teknologi demi sebagai kemudahan dalam melakukan usaha. Lingkungan hukum dan politik memperhatikan aturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah terhadap jalannya sebuah bisnis.
Lingkungan sosial budaya memperhatikan lingkungan bisnis agar tidak ada pelanggaran adat tertentu terhadap jalannya bisnis. Lingkungan bisnis sebagai pelaku bisnis di era modern baiknya selalu memperhatikan kemajuan atau inovasi tiap-tiap bisnis yang ada untuk diimplementasikan terhadap bisnis yang kita jalankan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.